Bayangkan kita sedang berdiri di ambang sebuah revolusi. Mungkin ini adalah perubahan teknologi paling signifikan dalam hidup kita. Hari ini kita tidak sekedar membahas AI, kita membahas evolusinya. Bagaimana AI berubah dari sekedar chatbot menjadi agen yang benar-benar bekerja untuk kita. Saya ingin mulai dengan satu kalimat yang cukup provokatif. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata kita. Cara kita berinteraksi dengan AI sedang berubah total. Dan di dalam perubahan ini, ada peluang yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Kebanyakan orang masih berada di fase mengobrol, bertanya, mendapat jawaban, mungkin membuat beberapa email. Itu saja. Tetapi para pemenang di dekade ini tidak lagi sekedar mengobrol, mereka merekrut AI. Mereka memberikan pekerjaan kepada agen-agen AI yang bisa bekerja, membangun, dan menyelesaikan proyek, bahkan ketika kita sedang tidur. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI agentic? Untuk memahaminya, kita perlu melihat evolusi AI dalam 3 level. Level pertama adalah chat. Kita sudah sangat familiar. Kita bertanya, AI menjawab. Level kedua adalah otomatisasi. Di sini kita mulai menghubungkan alur kerja antar aplikasi. Ada integrasi, ada workflow yang berjalan otomatis. Namun lompatan yang benar-benar mengubah segalanya ada di level 3, agent. Disinilah AI mulai berpikir, merencanakan, dan mengeksekusi tugas sendiri. Membuka browser, menulis kode, membuat file, melakukan riset, semuanya tanpa perlu diawasi setiap detik. Untuk memanfaatkan ini, kita butuh perubahan pola pikir yang fundamental. Kesalahan terbesar saat ini adalah menggunakan teknologi revolusioner ini hanya untuk tugas-tugas kecil. Kita baru menyentuh permukaannya. Pola pikir lama, kita sebagai pelaku, kita memberikan daftar tugas satu persatu. Pola pikir baru, kita sebagai sutradara. Tugas kita bukan lagi mengerjakan detailnya, melainkan menentukan arah, meninjau hasil, dan memberi koreksi. Kita mendesain tujuan, bukan menyusun daftar langkah teknisnya. Intinya sederhana, mulai dari hasil akhir. Tentukan dengan jelas apa yang Anda inginkan, lalu biarkan AI menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Jika kita terlalu mengatur setiap langkah, justru kita membatasi potensinya. Seringkali AI menemukan jalur yang lebih efisien daripada yang kita bayangkan. Butuh bukti nyata? IBM menerapkan agen AI untuk sekitar 270.000 karyawannya. Hasilnya, peningkatan produktivitas senilai 4,5 miliar dolar. Para manajer menyelesaikan tugas kompleks 75% lebih cepat. Bukan karena AI tiba-tiba menjadi jenius, tetapi karena manusianya berhenti menjadi pelaku dan mulai berperan sebagai sutradara. Lalu, bagaimana menjadi sutradara yang baik? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, tentukan hasil akhir yang jelas. Kedua, berikan instruksi yang spesifik, sertakan contoh output, format, atau template. Ketiga, berikan umpan balik yang terarah. Anggap saja AI seperti anak magang, beri evaluasi, minta ia menyimpan pembelajaran tersebut, dan ia akan meningkat pada tugas berikutnya. Sekarang, kita masuk ke bagian praktis. Alat AI agent di luar sana sangat banyak, dan itu bisa membingungkan. Kuncinya bukan mencoba semuanya, kuncinya adalah memilih satu alat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu benar-benar menguasainya. Untuk pemilik bisnis yang membutuhkan riset dan pembuatan konten, ada solusi seperti Manus AI. Untuk para kreator, alat seperti Claude dapat membantu mengelola file dan proyek langsung di komputer. Untuk developer, GitHub Copilot sangat membantu dalam memperbaiki bug dan menulis kode. Dan untuk pengguna teknis yang suka bereksperimen, platform terbuka seperti AutoGPT menawarkan asisten pribadi yang dapat berjalan otomatis, meskipun tetap perlu digunakan dengan hati-hati. Sekarang bayangkan sebuah contoh nyata. Misalnya saya adalah pendiri agensi digital. Saya tidak memberikan daftar langkah detail, saya hanya menyampaikan hasil yang saya inginkan. Tanpa menyentuh keyboard lagi, agen AI tersebut membuat daftar tugasnya sendiri, melakukan riset, menemukan perusahaan target, bahkan menulis kode HTML untuk membuat website satu halaman yang menampilkan hasilnya. Semua selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Hasilnya sudah baik, tetapi saya merasa ada yang kurang. Sebagai sutradara, saya hanya perlu memberi arahan, tambahkan testimoni klien.
Dalam hitungan menit, agen tersebut memperbaharui website. Saya bahkan bisa memintanya membagikan hasilnya, mengirim email ke tim, hingga memantau percakapan untuk mengumpulkan umpan balik baru yang bisa langsung ia tindak lanjuti. Seluruh alur kerja, dari ide hingga kolaborasi, berjalan hampir otomatis. Setelah melihat kemampuannya, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, melainkan apa yang akan Anda lakukan dengan AI. Kita sedang berada di era dengan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Jika dulu Anda merasa tertinggal di era .com atau revolusi aplikasi mobile, anggap ini sebagai kesempatan kedua, bahkan dengan skala yang lebih besar. Anda tidak perlu menjadi pakar teknis, biarkan AI yang menjadi ahlinya. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan keberanian untuk mulai mendelegasikan pekerjaan kepadanya. Ini bukan lagi soal keahlian, ini soal kemauan. Jadi, lakukan ini sekarang. Pilih satu alat, cari satu tugas berulang yang menyita waktu Anda setiap minggu. Hari ini juga, luangkan waktu untuk meminta AI agent mengerjakan tugas tersebut. Mulai dari yang kecil. Anda akan melihat bagaimana cara pikir Anda mulai berubah. Dan hanya dengan satu langkah kecil itu, Anda sudah berada di depan sebagian besar orang. Kita sedang berada di gerbang demam emas AI. Peluang ada di mana-mana. Pertanyaan sekarang sederhana. Apa yang akan Anda bangun?